Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali Waalaikumsalam. lagi di konten YouTube saya nih ya, ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabatku. Sekarang kita bakal ngobrol dengan Mas Diki. Ini salah satu musisi ternama di Yogyakarta dengan bandnya Waduh, adalah Orkes Pensilali. additional ya. Olski, Olski. Orkes Pensilalis, apa kabar? Hampir setengah bubar. Tidak dong, tidak dong. Ini apa karena lagi corona, jadi ya vakum aja dulu lah ya. Dan kebetulan juga teman-teman semuanya yang personilnya banyak di Jogja, sedangkan aku di Jakarta lagi corona juga. Ya udahlah ya. Sekarang bikin Hanya ini video-video yang bisa YouTube kita aja. lakukan ya. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Hari ini kita pengen ngobrolin musik sama Mas Diki Mahardika. Karena Mas Diki ini salah satu penggiat komunitas musik juga ya di Yogyakarta ya Mas ya. Dulunya, Sekarang udah bubar. komunitasnya bubar komunitasnya. Aku juga dulu kan di Tapi komunitas itu kan. iya, aku tuh kemarin upload ini video yang singkot apa? Laskar Pelangi. Kan kamu sama Ah, Mukti ada dulu. oh iya. Oh iya 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 iya. Nyanyi iya. Laskar Pelangi. Betul betul betul. Kita Iya. rekamannya di UNY itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dibagi-bagi tuh, ada yang di UNJ, ada yang di panti asuhan, ada yang di tempatnya Billy. Sama si Evan dulu yang ini Bikin musiknya ngerekamin. ya. Mahesa sama Stefan. Nah buat Musisi teman-teman kita. juga, musisi ngeri. Kalau Mas Diki emang musisi. Kalau saya musisi abal-abal. Buat teman-teman juga nih ya, yang belum tahu Mas Diki ini adalah yang bantuin saya bikin Ambigu. Yang bikin musiknya juga Mas Diki, dibantu juga Mas Evan, Mas Faiz, dan lain-lain. Tapi salah satu otaknya adalah Mas Diki. Makasih ya Mas Diki ya. Dulu bikin di ini, di UNY. Gimana? Oh iya Di betul betul UNY. betul. Di depan gitu ya kita Asik ya? nongkrong-nongkrong ya. Asik Sama dulu. Mbak siapa? Mbak siapa itu? Dita. Mbak Dita kemana sih kok dia sekarang udah jarang ini sih, udah jarang muncul. Jadi PNS dia. Oh, Tapi ya dia aman lah, aman PNS. aktif di grup apa? Grup Werewolf dia aktif sama Grup Werewolf anak-anak main Jogja. Werewolf. Ya ya Yang ya. sama Benny. Ya dulu kita bikin lirik ambigu juga bareng-bareng di situ ya, dibantuin Mbak Dita Iya, juga tuh. sama Gokil pokoknya. Dita. Mas Diki, Mas Ah, Diki, Mas Diki itu iya. apa? Musisi favoritnya siapa Mas? Siapa ya? Aku seneng sama Sheila on Seven sih. Standar ya. Oh. Kayaknya hampir semua orang suka Sheila on Seven deh. Aku juga suka Salon Seven dari dulu, dari kecil aku. Dari kecil. Iya. Dulu aku inget nggak Mas, kamu Salon Seven pernah bikin konser di Lampung, terus banyak yang meninggal. Serius ada yang meninggal? Iya kan itu yang di album dia keberapa itu kan dipersembahkan buat itu orang-orang yang meninggal ketika dia mau konser di Lampung itu. Nah aku dulu pengen nonton, untungnya nggak nonton waktu itu. Saking ramenya gitu ya? Saking ramenya, iya. 7 orang apa yang meninggal tuh. Jadi gornya kecil, tapi kan Salon Seven namanya udah sebesar itu kan. Jadi Tahun banyak yang berapa itu? meninggal tuh. Tahun berapa ya? Aku masih kecil, masih SD apa ya? Pengen banget aku nonton. Terus selain Tapi Salon Seven kamu siapa lagi Mas? selain Sheila on Seven banyak sih aku kalau dengerin lagu banyak yang tak dengerin. Cuma kalau misalnya musisi favorit kayaknya aku tuh pengen jadi kayak ini Eros Chandra, gitarisnya Sheila. Jadi Eros kan kalau bikin lagu kan hampir semuanya kan bagus kan dan rata-rata bagus semua kan dan aku pengen kayak gitu bikin lagu yang bagus gitu, yang membuat orang senang gitu. Ya, sudah terbukti di Olski. Alhamdulillah, amin. Kalau Hifci lagi dengerin lagu apa? Aku dengerin berlayar Olski. Itu bintang video klipnya Hilmi ya? Hilmi sama siapa sih itu? Hilmi sama Billy. Itu Mas Billy? Billy stand up UNY. Oh, beda. Kirain Mas Billy. Tidak mungkin dong. Kayaknya di video klip berlayar tuh si Hilmi ngedance-nya nyontek ya dia ya? Ngelihat ada yang ngodein gitu ya? Iya. Jadi matanya ke sana soalnya. Jadi kan di sebelah kirinya Ilmi itu ada screen-nya. Ya.
Jadi dia tuh ngeliat, karena kan dia salah-salah kan awalnya. Dia nyontek, jadi mukanya flat. Datar mukanya. Mas Diki tuh mulai ngeband kapan sih, Mas? Jadi aku tuh ngeband kelas 1 SMP kalau nggak kelas 2. Jadi inget sekitar 9 tahun 9 SMP kelas 1 kalau nggak kelas 2. Dan Tahun sebelumnya 99? itu aku pernah diajakin ini. Iya, tahun 999. Kamu tua juga ya, Mas? Tapi mukanya Aku tua aku 87 loh. aku. Iya. Itu kelas 1 SMP tuh. Ingat nggak dulu sering mainin lagu apa, Mas? Pertama kali manggung itu bawain lagunya Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine. Oh iya, itu musim Sama banget zaman dulu. Sama Jamrud. Jamrud yang apa? Jamrud itu kalau nggak salah Ningrat. Ningrat kayak gimana sih? Kok aku lupa. Gimana Ningrat? Maksarin kamu. Oh iya. Nggak jauh beda. Jauh beda. Gitu. Iya. Itu tahun 2000 kalau nggak salah, lupa aku. Tapi sebelumnya waktu aku masih SD, aku tuh pernah diajak sama tetangga-tetangga itu mau diajarin main band untuk 17-an. Iya. Waktu SD. Tapi nggak mau aku. Malu. Kenapa malu? Malu. Dipaksa gitu kan. Wah, aku nggak mau. Kan ditonton orang banyak kan, 17-an sekampung gitu. Malu. Sekarang ngeband. Malah musisi. Iya. Tapi kepikiran nggak, Mas? Malu aku deh. Punya band gitu, Mas? Punya band, habis itu manggung di mana-mana. Dulu sih emang kepikiran pengen ngeband ya. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ngelihat band-bandan gitu, kepikiran bisa nggak ya aku main band di sana. Tapi gimana nih? Nggak punya band dulu. Ya akhirnya baru kejadian ini. Kapan tuh kepikiran? Waktu SMP apa SMA? Kuliah, lebih ke kuliah. Oh, kuliah. Kuliah lebih sering nonton pensi kan, band-bandan itu waktu kuliah. Berarti kamu dulu waktu SMP SMA gitu belum pernah ikut pensi dong, Mas? Kalau pensi waktu sekolah itu ya cuma di sekolah aja, sama festival-festival gitu paling. Menang, Mas? Juara 2 dulu. Gokil. Berarti bakat musik emang pemain bass terbaik. Gokil. Pernah dulu. Bassis terbaik. Emang musisi dong kamu dari dulu dong, Mas? Ya, alhamdulillah bisa dibilang gitu sih. Asik. Itu di mana? Di ini ya, Wonosari ya lombanya? Di Wonosari pernah itu. Waktu itu menang bawain lagu apa, Mas? Itu SMA kelas 1 itu aku bawain lagunya Edane sama God Bless. Rock-rockan dulu. Dulu di Lampung aku SMP. Jadi dulu pernah ngeband. Pernah ngeband kan? Pernah. Sama Ridho. Popok lemes kan? Iya, kok tahu sih. Ridho dulu pernah cerita. Popok lemes. Popok lemes. Lagunya gini, Mas. Aku udah bikin lagu sejak dulu. Apa judulnya? Gimana? Ada cewek-cewek suka sama ada cowok-cowok suka sama cewek, tapi ceweknya suka sama cowok lain. Tapi ceweknya nggak suka sama cewek. Masa cewek suka sama cewek? Apa sih? Aduh apa iya gitu lagunya. Kenapa? Tetap aneh ya dari dulu ya. Udah aneh. Terus aku zaman SMA bikin lagu judulnya Mbak Mas mana WC-nya. Jadi ceritanya tentang nanya WC, Mbak Mas gimana WC-nya ya gitu. Itu tapi pernah nampil pakai lagu itu? Belum, dulu aku kan ini di SMA aku itu ada pelajaran keseniannya itu nyuruh kita untuk buat lagu. Pernah dikasih tahu si Awan ini, Awan gitarisnya Tasura. Ya, katanya ada pelajaran ini. Satu sekolahan sama kamu ya dia? Iya, si Awan. Wah dia mah emang jago itu ininya, main bandnya. Musiknya ya? Jadi Awan itu dulu waktu aku di Lampung, dia ngeband, dia ikut festival band, aku tuh sering MC-in di festival-festival di sana. Nggak sering sih, cuma beberapa kali doang sering pernah ketemu sama Awan. Jago dia mah main musik. Dan musiknya dia si Awan tuh udah keren gitu, Mas. Dikala orang-orang Lampung masih menyanyikan lagu-lagu semacam Melayu, kangen band gitu-gitu, dia udah keren si Awan dari dulu.
Awantasura ya. Terus tadi gimana? Lagu-lagu Popok Lemes gimana? Popok Lemes sudah satu itu doang. Dulu aku tuh pengen banget punya band kayak Good Night Electric gitu, Mas. Iya, jadi bukannya itu kemarin udah bikin ya? Iya, AUX, tapi belum jalan sama AUX. Kalau Mas Diki mulai menciptakan lagu kapan, Mas? Bikin lagu itu SMA itu kayaknya udah mulai nyoba bikin lagu deh. Tapi ya kacau gitu. Kalau ya bener-bener aku ngerasa lupa waktu itu, tapi yang bener-bener udah jadi itu 2011-an deh kayaknya. Tapi udah lupa lagunya. Ya? Ada satu lagu yang masih inget, rencana mau aku rekam lagi. Apa judulnya, Mas? Lagunya judulnya Go Away, bahasa Inggris. Gimana dong? Nyanyiin dong dikit dong. Mau tak suruh si ini, Afternoon Tea tak suruh ngerekamin. Tak suruh bawain Afternoon Tea. Bandnya Teguh. Kok kayaknya aku pengen rekaman sendiri ya gitu. Gimana tuh Mas lagunya, Mas? Aku bawa gitar. Ayo dong. Coba dong. Asik nih. It starts with everything so far. Looks like that everything will be fine. Gitu-gitu. Gokil. Ya itu lagunya Afternoon Tea sekali sih ya. Iya. Kamu kalau bikin lagu gitu gimana, Mas? Kasih tips and tricks dong buat teman-teman yang mungkin pengen menciptakan lagu juga. Kalau aku sih, kalau di Olski ya, kebanyakan memang ini, lirik dulu. Harus ada lirik dulu. Terus baru cari nada. Kan beda-beda nih. Ya. Ada yang lagu dulu, senandung, baru lirik. Nah, kalau aku lebih ke lirik dulu. Lirik dulu ya. Dulu biasanya kalau Olski itu si Olip yang bikin lirik. Olip bikin lirik, terus aku bikin nadanya. Tapi beberapa kali ini aku nyoba bikin apa ya? Bikin mood dulu. Jadi dengerin lagu-lagu apa, bikin lagu apa, dengerin lagu apa gitu. Tak ulang-ulang, misalnya 1 atau 2 lagu tak ulang-ulang terus, baru setelah itu aku coba bikin nadanya sendiri, gitu-gitu. Sama ini, naik motor. Oh iya, betul. Naik motor, iya. Naik motor. Ini kalau misalnya ngecek voice note di HP itu kebanyakan naik motor, jadi kacau itu loh. Sama banget aku, Mas. Kok sama ya? Bener kan? Iya. Kayak naik motor tuh pikirannya kemana-mana soalnya. Iya, aku dapetin ambigu juga dari naik motor itu. Ya, ambigu refnya dulu apa liriknya dulu kamu? Aku ambigu refnya dulu. Tapi udah dapet lirik dan nada dasarnya gitu sih. Tapi kan dia rubah juga. Diubah-ubah. Gak terlalu banyak sih emang ya sama kamu ya, Mas ya. Tapi udah dapet tuh itunya paling nggak dikit-dikit nada dan liriknya. Gitu biasanya aku dapetin refnya dulu. Kalau Orkes Pensil Alis aku judulnya dulu. Judulnya aneh, ayo dibuat. Ini yang paling aneh lagunya Pensil Alis itu Intunalku Diambil Alien. Oh iya, belum jadi. Belum. Tapi aneh itu. Aku denger udah ketawa. Ya itu, aku senang dari judulnya dulu, Mas. Dari judul, kira-kira ceritanya apa, baru ntar cari refnya gimana, baru dibentuk lagunya seperti apa. Terus Mas Diki. Hipsi kan juga musisi. Waduh, tidak dong. Mas Diki yang musisi. Mas Diki, terus kamu bisa ngebentuk Olski itu gimana, Mas Diki? Olski itu, aku tuh dulu pernah dengerin band namanya ada Dresden Dolls. Waktu kuliah ada band namanya Dresden Dolls. Itu konsepnya minimalis, bukan, Dresden Dolls tuh band luar. Oh, iya. Konsepnya cuma 2 orang, cewek cowok.
Terus ada musisi Jepang, band Jepang namanya Lulatunes. Itu lagunya juga simple banget gitu kan. Terus aku kepengen punya band yang konsepnya tuh simple, tapi dengan Iya. vokalis cewek. Karena menurutku vokal cewek itu sederhana gitu loh. Begitu. Terus akhirnya ketemulah si Olive itu dulu. Terus Yang berlanjutlah diincar sampai sekarang. sama komika-komika ya. Iya, Komika-komika Jogja semua minta kenalan. banyak yang deketin. Malah pacaran sama Londo. Setelah itu ganti Stella kan. Oh ya, Stella. Ganti Abis Stella, abis itu juga dikejar Stella, dikejar Koko. komika Jogja juga. Iya, si Koko. Koko yang ngejar-ngejar. Semua vokalis Olski dikejar. Setelah itu si Atska Dora. Atska Dora setelah itu. Iya. Baru Dea. Dea pacaran sama komika juga. Emang tidak jauh-jauh dari dunia komika ya Olski ya. Iya. Makanya ada kedekatan kan. Iya, betul. Band yang deket sama stand up itu ya Opa ya, gara-gara kita anak stand up sama Olski. Olski itu banyak banget kan, kayak misalnya Olski bikin lagu baru, tiba-tiba anak-anak stand up langsung promoin semua gitu kan. Bener. Kemarin tuh ada yang nanya ke aku, kok banyak komika-komika yang pakai kaos Olski gitu. Jadi kayak kamu kan pernah. Iya. Terus si Ardit, Bintang gitu-gitu. Aku nggak tahu. Kayaknya si Anas deh itu yang ngasih-ngasih gitu. Ya enggak, emang Mas Diki juga kan anak stand up dulunya. Pasti kenal-kenal dong. Oh iya. Kita dulu kan awalnya kenal. Itu dari stand up ya Mas ya, baru ada komunitas SoundCloud. SoundCloud itu yang banyak membentuk band-band baru. Olski itu terbentuk dari SoundCloud apa bukan sih Mas? Bukan. Oh bukan, udah dari Olski sebelumnya dulu ya? baru SoundCloud. Olski itu terbentuknya waktu Stand Up Night 2 UNY yang Ari Kriting sama Gilang Baskara. Kalau Hifsi kan dulu juga pertama stand up di Stand Up UNY kan? Di ini. Iya, aku pernah di stand up UNY. Garden Cafe. Garden. Ketemu di sana kita dulu. Iya, UNY sangat bersejarah buatku. Respect UNY pokoknya. Rido dulu Mas yang open mic. Rido. Iya, Rido duluan yang open mic, minggu depannya baru aku. Barengan kita. Iya. Oh, Mas Diki juga open mic ya? Iya. Aku open mic di sana dulu. Aku tuh pokoknya aneh bener dah kayaknya waktu itu. Terakhir masih ada deh kayaknya. Videonya masih ada Mas ya? Masih ada nggak sih Mas? Lupa aku. Ntar coba tak cari. Iya. Itu aneh banget ya open mic pertama ini. Malu. Terus Mas Diki, kan aku ngeliat Olski ini luar biasa nih pergerakannya ya kan. Maksudnya, iya alhamdulillah kan. Dan aku tahu dari dulu, dari awal mulai ya sama bareng-barengan lah sama Orkes Pensilalis. Tapi Orkes Pensilalis kan sekarang nggak konsisten kan. Tapi kalau kita ngeband setahun sekali doang. Event stand up doang. Nah, Mas Diki tuh ngebentuk Olski bisa kayak sekarang itu gimana sih? Ini kan soalnya aku ngeliat salah satu otaknya itu Mas Diki nih. Maksudnya gimana Mas Diki? Apa yang dilakukan? Mungkin karena personil-personil lain juga percaya sih ya. Jadi kita kayak punya visi yang sama gitu loh. Jadi saat ada sesuatu kita kerjain bareng. Terus memang kita minimalisir adanya problem sih di grup Olski. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu intinya kita pengen seneng-seneng bareng gitu sih. Jadi gokil. Hal yang aku rasakan itu kalau sama Olski itu istilahnya kayak kita lagi pacaran gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan tuh kayak kita tuh punya tujuan yang sama gitu. Kan pacaran emang harusnya gitu kan? Harusnya. Gitu. Tapi kan kadang tujuannya beda. Yang cowok tujuannya apa, yang cewek tujuannya apa. Nah, itu pacaran yang gak benar ya. Tujuannya, yang cowok tujuannya apa emang? Yang cowok makan burjo, yang cewek geprek. Digeprek ya. Iya. Ya itu, jadi kayak misalnya aku bikin lagu tuh, aku share ke anak-anak, terus pada revisi satu sama lain gitu. Jadi kita tuh kita udah tahu nih Kak, misalnya dia tuh, lagunya kayak gini, lagu yang cocok buat dia tuh kayak gini.
Terus nanti Sobeh juga dia udah paham nih nambahin part-partnya bagian mana gitu. Jadi emang udah apa ya, paham satu sama lain lah. Dan menurut aku Olski itu salah satu yang bertahan ya kan. Karena banyak tuh band-band Jogja yang mungkin mulainya juga yang sama kayak Mas Diki dulu. Udah banyak yang hilang-hilangan, ya kan? Nah, menurut Mas Diki kenapa itu, Mas? Jogja itu punya kelemahannya adalah karena band-band itu masih pada kuliah kan, mahasiswa. Ya. Jadi kalau udah lulus, mereka pada balik atau kerja gitu kan. Kan band yang LDR tuh kemungkinan kecil bisa bertahan kan, apalagi di Jogja. Lah, Opa tuh lihat Opa. Begitu nasibnya. Ya, mungkin kalau misalnya kamu di Jogja atau mereka pada ke Jakarta bisa lebih lancar kan? Iya, betul sih. Terus? Nah, Olski itu kebetulan semuanya pada di Jogja semua. Alhamdulillahnya di Jogja ya? Semua. Jadi, kerjanya di Jogja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kita koordinasinya lebih enak. Dan menurut aku, Olski ini salah satu band yang brandingnya bagus sekali, Mas Diki. Gimana tuh brandingnya? Iya, jualannya bagus. Iya, jualannya bagus gitu. Terus marketingnya juga bagus. Gimana sih timnya Mas Diki itu gimana gitu buat strategi bandnya? Nggak kayak band-band Opa kan ya udah gitu aja, berjalan aja gitu. Tapi kalau ngelihat Olski itu kayaknya dipikirin banget. Nih, misalnya bulan depan kita bikin ini, terus strateginya begini, terus misalnya kita launching album itu tanggal segini, tapi sebelumnya kita bikin ini dulu. Nah, itu gimana sih Mas Diki? Gimana ya? Kami ini sih mempergunakan jaringan sih, kita perbanyak jaringan sih. Maksudnya kayak media, terus aku pun juga minta tolong ke Hivsi kan, aku rilis nih tolong bantuin gitu, bantuin promo-promo gitu. Terus bikin press release, nyebar ke radio-radio media gitu. Kalau tim Amar itu kan juga cukup ini ya, cukup gigih dalam memperjuangkan apa yang dia suka ya. Betul. Amar kan juga handle pensil alis kan? Iya, berarti Mas Amar nggak suka dong? Giginya Olski. Coba nanti tak tanyain ya sama Amar ya. Enggak, Mas. Kan dia juga nonton Mas Amar. Mas Fandi Gamol, ayo dong gigi juga ke Opa. Coba nanti. Enggak, Mas. Lanjut, Mas. Jadi, Amar tuh juga bantuin promo-promo, dia kirim-kirim ke sekolah-sekolah gitu kan, yang mau pensi-pensi gitu kan. Jadi kita tuh terbantu sama anak-anak stand up. Jadi kita tuh ngerasa naiknya juga karena stand up sih, ngerasa banget. Masal kita main di acara stand up. Kemarin itu waktu di Malang, Pak ya. Malang itu kayaknya ada yang nanyain Olski mau apa enggak gitu. Kami udah oke, kita berangkat aja nih bareng-bareng sama Opa gitu. Tapi kan ternyata nggak jadi kan. Udah apa. Besok aja kapan-kapan. Jadi kita siap misalnya untuk stand up. Ini juga berarti tadi yang apa yang diomongin sama Mas Diki bisa jadi pelajaran buat teman-teman band ya yang ingin buat bandnya jadi lebih dikenal lagi sama orang banyak gitu. Terus Mas Diki, next project apa yang mau dilakukan Olski, Mas Diki? Olski itu setelah Corona ya, kami pengen tour sih sebenarnya. Kami pengen tour, terus kami pengen rilis, kita pengen mulai masuk studio sih, pengen rekaman lagi untuk album baru. Oke, gokil. Terus apa ya, mungkin melanjutkan promo berlayar, karena berlayar itu kan waktu Corona ya, jadi kami rasa tidak begitu maksimal. Terus ya paling single-single baru gitu sih. Luar biasa, gokil. Semoga lancar proyeknya Mas Diki. Aku lagi bikin ini. Apa? Label rekaman, record label. Namanya Kitten Record. Kitten Record, jadi lebih ke apa ya, membantu beberapa teman-teman gitu sih. Si Sobeh tuh juga solo project. Oke. Rencana mungkin besok dia juga akan dibikinin apa namanya, single sendiri sama solo projectnya dia gitu-gitu. Aku juga mau bikin lagu nih sama Mukti. Ngeri, mau rilis keren. Sama Mukti. Jadi keren. Lagu Jawa ya? Mukti itu iri. Iya, Mukti itu iri. Saat lihat kamu rilis, dia bilang ke aku, Mas, lagumu tak nyanyi ke ya gitu. Mukti. Jadi nanti tolong dibantu ya. Iya dong, pasti dong. Kan dia ada lagu Jawa yang
lagu Jawa yang ciptaan dia juga bagus itu kan. Yang Mukti. Aku belum Ada tahu kan kalau dia, yang itu yang dia kayaknya bikin lagu-lagu Jawa juga deh. Apa itu lagumu? ya itu, mungkin itu yang mau aku rilis sama Mukti. Ya, Lagu-lagu Jawa. Keren. Pokoknya sukses buat Mas Diki, project-projectnya. Terakhir nih Mas Diki. Kan sekarang lagi corona nih ya. Kan banyak band yang tidak bisa manggung off air dan job-job pada di cancel. Pesan buat teman-teman band yang menghadapi corona ini apa Mas Diki? Kalau Olki apa yang dilakukan ketika corona ini? Bersabar. Aku juga sih bersabar aku ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain soalnya. Paling aku sama teman-teman tuh memaksimalkan sosial media sih, kayak kita kirim-kiriman video, terus kita bikin kolaborasi, terus kita bikin live streaming. Nah, besok ini tanggal 8, 9, 10 aku sama teman-teman bikin festival konser dari rumah. Seru. Namanya Pura-Pura Ngabuburit. Itu nanti ada beberapa band yang kita putar, kita streamingkan selama 3 hari itu sekitar ada 9 band. Ya tujuannya donasi sih. Iya. Terus ya nanti ada Mukti, ada Yusril juga. Itu lagi. Konsepnya tuh sama kayak pura-pura Pura-pura. Iya. Sama Opa itu pura-pura itu, tapi ini lebih ke pura-pura online. Iya. Aku pikir semua hal itu bisa kita realisasikan asal kita punya teman-teman yang mendukung sih. Misalnya kita pengen band-bandan, ya udah kita online aja gitu. Saat corona ya, yang penting dilakukan saja sih. Pasti ada jalan. Terima kasih Mas Diki. Nanti Mas Diki juga nih yang akan Mas Diki aku udah bilang nih kan mau bantuin single kedua aku, Petrikor. Sudah aku tunggu dong. Ya, lama sekali dong. Iya. Udah lama itu ya. Kayak Ambigu juga lama banget itu dibikinnya. Udah lama sekali. Petrikor. Dari sebelum nikah padahal. Iya. Petrikor aku senang juga nih bikin lagu ini. Jadi nanti ditunggu aja ya teman-teman. Olski juga ditunggu project-projectnya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Ngobrol lagi. Makasih ya Mas Diki ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.